Tuhan janjiku terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjimu terjadi bagiku. Yohana ya, karena memang saya dibawa Tuhan ke YouTube, jadi bisa kenal dengan banyak orang ya, salah satunya dengan Yohana juga. Pas waktu ke Bukit Doa, Bu Maria lagi mau ke Bukit Doa ya, iya saya ikut ya, maksudnya mau ikut doanya, kebaktiannya atau gabung gitu, ayo saya bilang gitu. Tapi memang waktu pertama ketemu sama Yohana juga kayak satu roh ya dengan Roh Kudus, jadi menyala-nyala on fire. Saya juga ketemu dia kayak saling roh dengan roh ketemu, gimana sih, jadi on fire ya, jadi makin menyala-nyala ya. Jadi semakin bersemangat kita di dalam Tuhan, dan kita tahu kita ini sudah akhir zaman. Jangan kita bermalas-malasan lagi dengan hidup, berleha-leha atau membuang waktu sia-sia. Ya, kita harus pergunakan waktu yang singkat ini untuk lebih lagi, Tuhan mau apa? Tuhan gimana? Tuhan, keluargaku belum percaya Yesus. Tuhan, jadi ngomong sama Tuhan di hati aja ngomong. Itu satu doa 24 jam loh. Makanya dikatakan firman, berdoalah senantiasa tuh itu. Jadi kalau lagi masak ngomong, lagi apa ngomong sama Tuhan. Jadi semakin peka, semakin kita dekat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau sih gitu dalam hidup kita. Jadi di tengah waktu yang singkat ini, ayo kita lebih lagi maksimalkan ya. Kayak saya katanya, Mami sebentar di sana, sebentar di sini. Mami gak capek. Sampai ada yang kemarin dari Bandung ya kan, dari Bandung terus langsung pelayanan, terus langsung ke Depok. Ini aja besok ada 2 gereja yang ini ya, yang dilayani. Minggu ketemu lagi ada satu bisnismen, dia juga sekolah Alkitab. Ayo Maria, kita ngobrol. Di mana? Di bawah dia ada 30 gembala. Yang harus dipus gimana nih penuaian. Ya jangan cuman waduh begini-gini aja gitu loh. Padahal mereka gembala-gembala gitu. Ayo gimana lagi nih Tuhan. Jadi harus ada kegerakan roh. Apalagi Tuhan yang harus kita lakukan, kerjakan ya. Karena di depan kita penuaian, gak hanya cuma lingkup gereja gitu loh. Dimana sekarang kita banyak sekali kan, sekarang udah online ya. Kemarinnya gereja digeruduk, lagi kebaktian, ada penari-penari, gerejanya juga cukup besar. Digeruduk, bubar gitu. Itu belum seberapa loh saudara. Kalau langsung bawa parang, bawa apa, dodor, mati loh. Jadi kita udah siap belum kematian di depan kita gitu loh. Karena memang setiap anak Tuhan harus sudah punya, pokoknya sudah terima Yesus, sudah siap martir aja. Ya, jangan bukannya kita mati membunuh, tapi dibunuh gitu. Memang sudah ada ayatnya. Nanti akan terjadi penganiayaan besar-besaran setiap anak-anak Tuhan. Jadi hidup mati kita dalam tangan Tuhan, tidak ada yang ditakutin. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kerjakan memang. Oh ini Tuhan tahu kapasitasnya mati martir atau meninggalnya bencana atau meninggalnya apa, kita sudah siap semuanya. Tiba-tiba bencana, tsunami, gempa, apapun dalam semalam, dalam sekejap puluhan ribu itu bisa meninggal kayak di Turki itu ya. Jadi kita sudah harus siap anak Tuhan. Doakan keluarga yang belum percaya Yesus, yang hatinya masih jauh. Kayak saya juga doain anak-anak supaya mereka bangun hubungan pribadi ya sama Tuhan. Seperti ibu juga, ayo kita bangun pribadi anak-anak supaya dekat Tuhan, kenal Tuhan. Anak-anak saya juga seperti ibu ya, maksudnya sekolah harus lebih tinggi dari saya. Saya nggak punya uang dulu untuk sekolah kuliah, karena susah papa mama ya, nggak bisa menyekolahkan lah. Tapi anak-anak saya harus lebih tinggi dari saya semuanya, makanya sekolah tinggi semua. Tetapi mereka jadinya pakai otak, apa-apa pakai otak. Sedangkan kita ibu-ibu biasanya ayo doa, apa-apa bawa ke Tuhan doa. Mami nih kayaknya nggak nyambung deh Mami. Tapi itulah jadi PR bagi saya. Dulu saya kerja keras untuk nyekolahkan anak gitu kan. Tapi udah sekolah tinggi-tinggi, kenapa mereka jadi pakainya logika gitu loh. Apa-apa pakai otak. Jadi nggak pakai hati, nggak pakai perasaan dia untuk
Oh ya, tanya Tuhan. Oh ya, cari rencana Tuhan, cari kehendak Tuhan. Jadi PR juga ya bagi mungkin sebagian orang, sebagian ibu-ibu di tempat ini, saya percaya ke depannya masa-masa sukar, ke depannya akan terjadi malapetaka ya, sudah siap. Keluarga kita yang belum kenal Yesus, arahkan terus untuk mengenal Kristus dan dekat sama Tuhan. Dan juga, nah ini juga ada yang kemarin subscriber ya, dia cerita sama saya, Cimaria, 20 tahun lalu saya banyak memberi untuk penginjilan. Saya jor-joran, ada pendeta yang minta mobil, ada pendeta yang ingin minta ini itu. Dia ini ya, pokoknya memberilah. Tapi dia pada waktu dia datang, terus dia dengar pendeta ini udah punya 2 mobil, kenapa dia minta mobil lagi? Nah itulah, jadi banyak kecewa sama hamba-hamba Tuhan, sama pelayan-pelayan Tuhan. Ternyata apa yang dia sumbangkan itu disalahgunakan atau mungkin kerakusan ya, maksudnya sudah ada tapi dibilang padahal kalau kita mau, saya bilang penginjilan kita ini harus terjun langsung ke orang-orangnya. Saya juga welcome loh di kita ini semuanya. Jadi nggak cuma Cimaria doang di YouTube atau Cimaria doang ke gereja-gereja. Enggak, kita belusukan kemana-mana. Saya juga datangin. Saya juga kadang ke rumah-rumah gitu, mendoakan atau mementor ya. Jadi kita semua harus bisa. Nggak hanya WL, ujian, pendoa, ya, bahkan juga nanti gereja di akhir zaman itu menjadi gereja rumah-rumah. Kenapa? Seperti kisah para rasul, nanti perjamuan kudus itu nanti kita sendiri yang mengadakan. Ya, bukan hanya tugas pendeta. Bahkan kemarin ada satu subscriber saya bilang, Cimaria, ingat nggak waktu Yesus bilang, bait Allah ini tidak akan ada satupun batu yang akan berdiri, semuanya akan hancur, akan musnah ya. Bait Allah itu akhirnya diserbu oleh ini ya, waktu itu akhirnya hancur ya bait Allah itu ya. Nah itu seperti gereja, nanti akhir zaman itu gereja udah nggak ada. Gereja bisa dihancurkan, bisa dibunuh pendeta-pendetanya, bahkan jiwa-jiwanya yang percaya Yesus. Jadi kita harus sudah siap nih, tubuh kita ini bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita. Jadi kita harus sudah siap semuanya ya. Jadi kedepannya cepat sekali. Seperti tiba-tiba lockdown 2020 COVID, langsung seluruh dunia lockdown. Mal-mal tutup, gereja-gereja tutup, ya kan? Nah inilah maka gereja di rumah-rumah itu harus dibangkitkan. Masih bisa ada waktu ngumpul di gereja, ayo ngumpul, nggak apa-apa gitu. Jadi kita bukannya anti pendeta, anti gereja, enggak. Malah saya itu banyak pelayanan ke gereja-gereja loh, bergandeng tangan. Ini penuaian akhir harus ada jala ya, seperti kita nih jala yang besar untuk penuaian akhir. Ikan-ikan itu kan berbicara jiwa-jiwa. Jadi kita harus bersama, bersehati ya. Jangan misalnya ada yang lemah, ada yang masalah, ada yang apa, kita kuatkan, kita doakan. Ya jangan sampai ada yang akar kepahitan, terus berpikir negatif. Banyak dalam komunitas tuh pasti banyak loh. Ada yang masih lemah imannya, ada yang negatif terus, ada yang suka kepahitan, ada yang temperamen, ada yang marah-marah, banyak di saya juga. Tapi nanti semuanya pada indah pada waktunya. Ya, puji nama Tuhan. Ini saya baca di dalam Kisah Rasul 2. Ya, saya bacakan ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa ya. Jadi kembali ke gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula apa itu? Kita beritakan Injil, beritakan kabar baik, beritakan bahwa hanya ada satu jalan menuju surga melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Ya, jadi baptisan juga ada. Saya sih terus terang saya tidak membaptis, jadi saya arahkan kalau yang sudah bertobat ke gereja. Tapi nanti ada waktunya, gereja pun nggak ada, kita sendiri bisa membaptiskan jiwa-jiwa. Ya, kayak kemarin kita ada pelayanan satu tempat di mana orang ini kita layani dari Bani Kedar ya, Islam gitu. Nah terus dia percaya Yesus, anaknya sudah percaya Yesus, dan rindu mamahnya untuk percaya Yesus. Nah akhirnya saudara tahu, karena umurnya udah tua, susah dipapah, kayak udah susah melangkah lah gitu, udah sakit gitu. Akhirnya ditaruh di baskom gede, kita guyur.
dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu darurat ya saudara ya. Karena juga kan, karena dalam tanda kutip kan nggak berani ke gereja, nggak berani masuk ke dalam gereja ya. Karena nanti sekelilingnya masih, atau saudara-saudaranya masih Bani Kedar ya. Nah itu mujizat Tuhan. Jadi pada beberapa waktu kemudian, nah dia waktu terbaring sakit, nah anaknya ini bilang mama lagi sakit, tapi dia ada adiknya panggil Haji supaya didoain cepat pulang karena udah tinggal pembungkus tulang. Udah gini, itu kayak tengkorak deh. Saya pas datang saya bilang, kenapa kamu nggak panggil kita juga datang untuk doa? Kenapa jadi panggil haji lagi untuk mendoakan? Jadi haji itu didoakan supaya cepat pulang, cepat meninggal gitu loh. Karena kasihan, udah nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain deh. Udah kayak mayat hidup aja, cuman dicelogokin makan minum tuh udah cuman gini aja, udah begini. Hidup enggak, mati enggak. Terus akhirnya ya udah kita datang. Terus tahu saudara, masih ada pegangan-pegangan. Jadi banyak kayak susuk-susuk ya. Karena dia kan muslim gitu. Ya susuknya banyak di mana-mana. Terus kita doakan. Terus ada dilihat pendoa, kain putih menutup tubuh dia. Berarti ada pendamaian. Jadi kita bawa jiwa ini berdamai dengan Tuhan. Nah itu pentingnya kita pendoa syafaat ya. Setidaknya kita ini semua pendoa loh. Ya bersapa Tuhan, kasihani jiwa ini. Tuhan tolong. Akhirnya dilihat tutup kain putih menutup ibu ini. Kita sudah pendamaian. Gak lama, gak pakai lama, gak sampai seminggu pulang. Berapa hari? 3 hari kemudian pulang. Ya, puji nama Tuhan, anaknya telepon saya, mama ibunya udah pulang. Oh puji Tuhan, pulang di dalam Tuhan ya. Karena kalau misalnya pulangnya oleh kuasa-kuasa kegelapan ya, puji Tuhan, saya percaya sudah di surga ya. Nah sekarang tugasnya lagi, anak-anaknya, mantunya semua belum percaya Tuhan ya. Jadi ibu ini terus kita ayo doakan, ayo. Benar kata Yohana, harus intensitas gimana hati kita rindu keluarga diselamatkan gitu loh. Kebanyakan orang cuek, biasa aja gitu loh. Gak punya kerinduan untuk penyelamatan satu jiwa. Karena satu jiwa itu berharga. Iblis aja rebutan. Kita aja masih pikirin, pusingin masalah ekonomi, masalah uang, masalah gimana sekolah anak, gimana penyakit atau apa. Padahal kalau di alam roh tuh perebutannya tuh yang dahsyat itu peperangan, udah peperangan jiwa-jiwa gitu loh. Ya, jadi kadang seringkali iblis pengalihan untuk hal-hal yang lain gitu loh. Ya. Jadi kita harus sehati dengan hati Tuhan. Hati Tuhan apa sih? Tuhan aja turun dari surga karena ingin rindu menyelamatkan jiwa manusia. Jadi kita harus sehati sama Tuhan ya. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah percaya menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi pada zaman dulu itu akan mengalami masa-masa sulit, masa sukar, bahkan makan pun sulit ya waktu zaman itu. Mungkin nanti akan kembali seperti itu. Jadi misalnya yang punya uang lebih bisa dibagikan, maksudnya bisa memberi makan lah gitu ya. Dan juga Tuhan menambah jiwa-jiwa mereka karena apa? Tuhan senang ya dengan apa yang mereka lakukan itu. Dan sehingga banyak mereka itu melakukan perkara ajaib. Jadi kita ini dipakai Tuhan, ada Roh Kudus dalam kita. Ya, itulah ada kuasa Tuhan. Jadi saya juga ngajarin besuk, kalau yang sakit besukin, doain. Ya, supaya mereka bertobat seperti Ibu Jenny juga nih. Habis pulang doa puasa dari yang bulan berapa waktu lalu, dia dikasih 1 jiwa. Desember ya. Nah, ada kaum Kedar ya, orang muslim ibu-ibu yang kenal dia lagi sakit parah, nggak bisa jalan ya Bu ya. Nah, Ibu mau nggak didoakan dengan nama Tuhan Yesus? Mau. Dengan nama Tuhan Yesus mau. Akhirnya nggak lama sembuh. Bu Jenny bisa nanti kesaksian ya. Itu mujizat. Jadi dengar nama Yesus itu menyembuhkan. Ya. Jadi kita nggak usah takut, kita berbuat baik. Oleh nama yang berkuasa, nama Yesus, nama yang di sorga bumi, bahkan di bawah bumi kolong bumi ini tidak ada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Ya, jadi kita bawa
Nama Yesus itu meninggikan nama Yesus. Jangan bawa diri kita, oh gue udah bisa lo nyembuhin, gue bisa lo udah melakukan mujizat. Bukan, kita ini dipakai Tuhan untuk sebagai alat melakukan perkara ajaib supaya mereka mendengar nama Yesus, supaya mereka bertobat, supaya mereka percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Ya, jadi nanti diarahkan untuk nanti percaya Yesus. Karena kalau misalnya sakit sembuh tanpa pengenalan akan Allah, tanpa pertobatan, tanpa dia mengalami Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mati di dalam kebinasaan tetap. Ya, jadi tujuan utama untuk mujizat itu orang-orang itu harus nanti percaya Yesus. Bukannya mungkin orang yang sakit pengen sembuh, ya kan? Orang yang kekurangan miskin pengen kaya dipulihkan. Tapi itu bukan tujuan utamanya Tuhan. Yang tujuan utamanya Tuhan itu keselamatan. Ya, apa gunanya udah dari sakit, lumpuh, tiba-tiba berjalan sehat, tapi dia tidak mengenal Yesus, tidak terima Yesus, tidak pernah kita kabarkan kabar baik. Akhirnya dia mati di dalam dosanya, mati di dalam kebinasaan. Ya, jadi tetap kita doakan supaya jiwanya terima Tuhan, supaya terjadi pertobatan. Nah, ya, Roh Kudus yang menjamah mengisahkan. Seperti kalau kita undang hadirat Tuhan kuat, ya, seperti Yohana di tempat ini tiba-tiba mamah menangis, itu hadirat Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah. Tiba-tiba mamanya Yohana pengen dibaptis, dia mau terima Yesus, ya, itu luar biasa, ya. Jadi nggak hanya pekerjaan rasul-rasul. Kalau saudara pikir, oh rasul ada 5 jawatan, rasul itu apa sih? Rasul itu orang yang membuka tempat untuk doa, buka lagi, itu rasul, kerasulan. Ada kenabian itu pendoa. Biasanya kayak Yohana nih, pendoa syafaat tuh nabi, bersyafaat dengan Tuhan. Ya, itu kenabian. Nanti dia peka dengar suara Tuhan. Nah, kita semua nanti 5 jawatan itu nanti nggak ada. Ya, habis. Apa nanti akhirnya? Ujungnya kita adalah pasukan Tuhan yang akan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan nanti datang bukan hanya bayi lagi, enggak. Dia datang jadi panglima besar, berkuasa. Saya pernah dengar beberapa tahun lalu itu, lihat Tuhan Yesus tuh pakai jubah kebesaran, pakai baju perang, pakai tombak yang besar, itu nanti akan lawan antikris. Saudara, ya, jadi kita ini pasukan-pasukan Tuhan yang akan terus bergerak untuk menjangkau jiwa, untuk menguatkan yang lemah, untuk yang ini kepahitan. Nah, saya juga ada PR nanti sama Ibu Anake nih, yang orang yang bilang kepahitan sama banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ya, yang mempunyai motivasi yang tidak benar, tidak baik, ya kan, yang minta sumbangan sana sini tapi tidak melakukan bagiannya untuk penginjilan, untuk apa, ya. Jadi dia kecewa, dia pahit, dia bilang saya nyumbang banyak loh Cimaria gini. Dan sekarang dia dalam keadaan kekurangan, dia belajar makan cuma nasi, terasi sama apa, dia bilang tempe. Ya, kadang manusia dibawa turun, ada bisa pahit, keluarlah yang pahit-pahit itu. Gue pernah gini, pernah gitu. Tapi itu proses. Jadi kita kuatkan lagi, doakan lagi. Percaya apa yang pernah kamu tabur, Tuhan nilai tidak akan ada yang sia-sia. Sekalipun menurut kamu aku kecewa, kok aku beri kok tidak bermanfaat, tapi dimanfaatkan. Jadi merasa dimanfaatkan kan. Tapi percayalah, setiap taburan dengan hati yang tulus, Tuhan tidak akan pernah Tuhan tuh tidak membalas, ya. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai gitu, ya. Nanti paling kita doakan supaya kita healing, supaya kekecewaannya diangkat, ya. Itulah yang penting, itu kepahitan. Roh kepahitan itu berakar-akar, akan menjadi satu menjalar. Nggak usah ke gereja lagi, pendeta begini, pendeta begitu, termasuk suami saya kemakan. Kalau dengar dari teman-temannya, pendeta tuh mata duitan, pendeta ini makan perpuluhan. Pokoknya suami saya dengar-dengarnya jadi keimbas juga. Keimbas tuh jadi negatif terhadap gereja, negatif terhadap pendeta, negatif terhadap kekristenan. Ini yang bahaya. Makanya Tuhan pulihkan sekarang, suami saya udah mulai mau ke gereja lagi, udah mau mulai berdoa, menyembah, saya bilang mulai baca Alkitab lagi. Ya, proses, ya. Saya percaya nanti kami akan bersama-sama melayani. Puji nama Tuhan. Dilanjutkan, dan bertekun dan sehati berkumpul. Bahkan zaman dulu tiap-tiap hari.
Mungkin kalau kami ada yang sebulan sekali, sebulan 2 kali ya. Ini tiap-tiap hari berkumpul dalam bait Allah dan mereka memecahkan roti di rumah-rumah secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai banyak orang. Kenapa? Ya, disukai banyak orang loh. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu yang penting. Tuhan menambah jiwa-jiwa ini dengan orang-orang yang diselamatkan. Itu yang penting ya. Jadi harus punya kemurnian, ketulusan ya, dan juga ketekunan. Mereka bertekun sehati ya. Jadi penting sekali. Saya juga diingatkan Tuhan, mungkin juga kita juga di Pas Agape ini banyak sekali ya sudah mulai berkembang sebagaimana Tuhan mau. Walaupun ada gesekan-gesekan, nah itu kita belajar juga untuk besi menajamkan besi, karakter-karakter diproses, dibentuk. Dan juga tadi diingatkan juga dari Yohana, doa perangin. Ada roh kepahitan, roh pemecah belah, dan roh apalagi tadi 3 tuh saya ingat. Ya, jadi kita harus doa peperangan juga ya, karena setan gak suka kita ini garis depan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang semangat, on fire, itu musuhnya setan. Coba kalau orang Kristen ya, yang malas-malas, lemas, itu mah bukan lawannya setan. Nggak diapa-apain, hayu ditiup-tiup aja ya sama setan. Ke gereja tetap ke gereja. Bahkan dikatakan setan tidak takut dengan orang yang suka gereja. Setan tidak takut dengan orang yang suka pelayanan. Dan juga ada jenis setan yang katanya bisa masuk tata Allah. Saya baru dengar juga nih ada yang hamba Tuhan bilang ada jenis setan yang bisa masuk ke tata Allah. Nah loh ya. Jadi ayo kita pada akhir zaman ini jangan sampai kita ini bukan jadi musuh utamanya iblis. Harus jadi musuh utama iblis. Kenapa? Ya untuk perebutan jiwa-jiwa ini ujung tombak. Ya, dimana kita mau lebih lagi Tuhan. Bahkan saya di Bukit Doa kemarin tuh saya diingetin Tuhan, kamu minta tiap hari 1 jiwa. Doakan Tuhan, aku minta 1 jiwa. Nanti dipertemukan, tiba-tiba ngontek, tiba-tiba apa. Nah kita bisa doakan, kita bisa beritakan, kita bisa kuatkan, kita bisa doa kesembuhan. Lewat HP bisa, ketemu tiba-tiba di pasar. Yuk tolong doain saya, Bu. Ini dong, tiba-tiba bisa curhat, bisa nangis, bisa percaya aja ngomong sama kita. Bisa seperti minta nasihat kita. Pernah loh begitu. Tiba-tiba bisa terharu pada saat mulut kita dipakai Tuhan untuk ngomong. Itu orang bisa tersentuh hatinya karena ada perkataan kita yang Tuhan taruh di mulut kita. Ya, jadi kita ayo pada akhir zaman ini ada banyak kegairahan kita dengan Tuhan karena Tuhan kita begitu hebat, begitu ajaib, begitu mulia ya. Yang mengalami Tuhan ya, semuanya yang mengalami Tuhan itu lebih lagi excited dengan Tuhan ya. Dan cukup sekian, saya percaya firman Tuhan pada sore hari ini membuat kita roh menyala-nyala. Saya percaya ini bukan akhir, di tempat ini akan terus ya. Kalau memang mau terhubung dengan Pas Agape atau menjadi Pas Depok enggak apa-apa, atau apapun nama apapun, PD apapun, kita suka keliling juga ya. Di Maria nggak usah kadang pusing PK makanan, nggak usah pusing. Kadang kita sendiri yang bawa makanan. Kadang kalau yang jemaat-jemaat susah nih, saya melayani gereja-gereja kecil, mereka yang nggak kasih PK, bahkan kita yang kasih makanan bawa sembako. Kadang mereka yang kasih PK, saya lihat gerejanya kecil atau minus, saya kembalikan gitu loh. Maksudnya amplopnya, PK-nya. Saya doakan, Pak, saya terima. Dan saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini ya. Jadi kita tuh motivasi harus murni, harus tulus. Bukan karena uang, bukan karena nama, harus terkenal. Enggak. Kita nih orang-orang sederhana, bukan siapa-siapa. Saya juga tadinya ibu rumah tangga aja. Kalau Tuhan bawa naik, ayo memang harus ada kepemimpinan gitu loh. Kalau enggak kacau. Ya kayak sini misalnya mimpin Yohana, harus ada satu pemimpin leadership. Tapi semua diajarkan nanti untuk bisa bersaksi, ya WL apa berdoa, ya semuanya bisa. Jadi kadang kalau gereja-gereja yang salah itu biasanya pelayanan itu, kamu bagi ini loh kantong kolekte, itu pelayanan penyambut tamu, shalom. Sekarang bukan zamannya lagi itu pelayanan, bukan. Pelayanan yang sesungguhnya itu kita langsung melayani jiwa-jiwa, ketemu dengan jiwa-jiwa.
Kita bisa menobatkan orang itu karena Tuhan, bukan karena kita. Tapi kita jadi saluran kasih dan kuasa Tuhan. Ya, jadi kita punya hati. Kebanyakan orang nggak punya hati. Nah, inilah minta Tuhan, hati Tuhan menyatu dengan hatiku. Hati kasih agape itu melekat, sehingga Tuhan, hati Tuhan aja untuk jiwa-jiwa. Kita juga untuk jiwa-jiwa kasih Tuhan itu mengalir. Maka Tuhan memperlengkapi kita. Kayak Yohana dulunya misalnya nggak punya rumah, kontrak sana sini, tapi Tuhan berkati pulihkan. Ya, saya juga dulu kontrak terus sampai 7 kali. Kontrak sono rombongan bawa truk. Papa saya sewa truk loh. Semua lemari, bangku, apa, baju semua buntel masuk truk gede. Pindah lagi serumah, pindah lagi sewa serumah. Itu masa kecil saya udah pindah-pindah ya ke sana ke sini. Udah bosen, udah capek. Makanya saya berprinsip kalau saya nikah harus sudah punya rumah. Kalau belum punya rumah nggak usah nikah sama saya. Tapi saya diajar sama orang tua saya juga bukannya jadi perempuan matre, enggak. Jadi kami merintis, suami saya juga nothing, nggak punya apa-apa. Saya juga nggak punya apa-apa. Jadi kami ngambil rumah itu sebelum nikah itu 15 tahun kredit. Kredit maksudnya di bank ya, kredit bank ya. Sama-sama merintis, sama-sama berjuang ya. Itulah perjalanan dengan Tuhan. Kalau dicerita memang nggak cukup 2 jam ini ya. Tapi disitulah Tuhan itu baik. Yang kita pernah mengalami Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, jadi hati kita, cinta kita ke Tuhan, aplikasinya ke sesama gitu. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudara di tempat ini pun ada wadahnya. Yohana juga begitu on fire ya. Oh, puji Tuhan punya mentor kayak begini luar biasa nih. Haleluya. Nanti sekali-kali yang dari sini diundang ke Jakarta ya, untuk pelayanan, untuk firman, mendoakan orang. Kita udah harus kalau ikut pelayanan sama saya kemanapun, Ci Maria ikut. Saya kan di grup ngomong saya pelayanan ke sini. Ci Maria ikut, ada berapa orang? Ya udah. Harus ntar WL ntar kesaksian ntar ikut doain jiwa-jiwa Jadi mereka udah harus bergerak, jangan cuma duduk manis, lihat, dengar, pulang, ya kan? Persembahan, kolekte, pulang. Jadi harus ada sesuatu yang kita bagikan. Kita sudah terima banyak, bagikan. Ada talenta. Ya, semua harus punya talenta. Ya, karena kita harus gali ya. Nggak bisa doa. Nah, kamu nggak bisa ngomong. Bisa ngomong. Nah, itu doa ngomong. Kadang ada yang begitu, cuma jangan saya yang doa deh. Saya nggak bisa doa. Lah, kok nggak bisa doa? Emang kamu nggak punya mulut? Saya gitu. Kalau saya kadang dididik keras tapi lembut gitu loh. Jadi orang nggak sampai tersinggung ya. Tapi ada ayo jadi semangat gitu ya. Jadi saya percaya di depan ini ada big harvest, penuaian besar. Dan ada juga, nah kata Yohana bilang juga ya, kita sama dalam firman, kita juga sudah dapat itu harta bangsa-bangsa mengalir pada orang benar. Jadi seorang pendoa kami dilihat itu bawa unta-unta, tadinya apa itu? Kuning-kuning bergerak, taunya unta bawa itu banyak tuh apa persembahan tuh ya, banyak beriringan menuju ke kita ya. Jadi kita harus tidak cinta uang lagi, cinta Tuhan. Kalau kita dipercayakan berkat dari Tuhan, berarti kita akan penuaian jiwa. Perlu dana, perlu uang juga, ya kan? Kita pelayanan perlu bensin, ya kan? Kita berbagi perlu uang, ya. Kita ini perlu sembako, benar nggak? Ya, jadi harta bangsa-bangsa mengalir pada orang benar. Nah, orang benar yang bisa dipercaya Tuhan, dan nanti bisa dibagikan. Di mana Tuhan taruh ke kita telinga mendengar suara Roh Kudus, hati menyatu dengan Tuhan, pikiran menyatu dengan Tuhan. Jadi pada saat Tuhan suruh gerakan, kita bagikan, berikan. Kenapa? Seringkali, maaf ya, saya di YouTube ini kan terbuka. Ada juga dalam tanda kutip banyak orang-orang yang minta. Tapi saya bilang, saya doa, tanya Tuhan. Kalau Tuhan gerakan, saya kasih. Karena kan kita nggak tahu. Kenal orang yang nggak tahu, lihat orang yang nggak tahu, pelayanannya di mana, mungkin di pelosok-pelosok, saya nggak kenal. Makanya saya tanya Tuhan, kalau Tuhan gerakan, saya berikan. Itu pun kalau lagi ada dana dikit, saya bagikan dikit. Kalau dananya banyak, saya bagikan lebih banyak lagi orang. Ya, baikin pelayanan, baik hamba Tuhan. Dan bagikan juga nggak harus denominasi ini, itu enggak.
berbagai denominasi. Nanti nggak bilang sampai surga, kamu dari gereja apa? Kamu di gereja apa? Dari gereja apa? Enggak ditanya begitu sama Tuhan ya. Maka sebab itu kita harus unity. Jadi gereja tanpa tembok ya. Saatnya kita orang bilang faceless, apa namanya, penginjil-penginjil yang tanpa wajah lagi ya. Maksud kita jemaatnya akan melebur satu dengan yang lain. Nggak hanya ini hamba Tuhan yang penginjilan, ini penginjilan, enggak. Semuanya harus bisa, harus mampu mendoakan, baca firman, kuat roh, semuanya diperlengkapi ya. Amin. Amin.